Dia harus melalui segala macam kesulitan untuk datang ke Provinsi Perikanan Laut Timur, jadi dia pasti akan menikmati perlakuan yang sama ketika dia kembali. Meskipun Jun Changqiao, yang telah membuka segel Unstoppable Blade, dalam kondisi lemah, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya ada di sana, jadi semuanya berjalan lancar dan mereka tidak menemui masalah besar. Master Fan dan Yuan Gongzi tercengang sepanjang waktu. Ketika mereka datang, mereka semua mengalami hidup dan mati, tetapi dalam perjalanan kembali ke pesawat ruang angkasa, tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, itu juga sangat aman. Itu terlalu mudah. Tuan muda, Penatua Lin menemukan kesempatan dan akhirnya membujuk, sebenarnya, kamu dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa, bagaimanapun juga. Yuan Feng berkata, Penatua Lin, aku tidak akan bergabung dengan Jun Changqiao. Adegan berubah, dan dia sudah mengenakan seragam tahanan dan di sel sekte sepanjang masa. Berderak, saat pintu sel ditutup, Yuan Gongzi ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Melihat ada teman satu sel lainnya, Zhao Doudou berjalan dari sudut dan duduk di sebelahnya, tersenyum. Teman, bagaimana kamu bisa masuk? Petik 2, petik 2. Yuan Gongzi tidak berbicara, wajahnya penuh kepahitan. Setelah berputar-putar begitu lama, dia tidak bisa menghindari menjadi tahanan pada akhirnya. Jangan depresi. Zhao Doudou menepuk pundaknya dan mulai menanamkan chicken soup for the soul. Terlalu banyak kemunduran dalam hidup yang harus dihadapi, dan pria sejati harus lebih berani dalam menghadapi kemunduran. Selama ada cahaya di hatimu, kamu akhirnya akan menembus semua kegelapan dan duri. Diam, Dailu, yang duduk di kejauhan, dengan paksa menyela. Selama periode ini, Zhao Doudou telah menanamkannya dengan sup ayam untuk jiwa setiap hari, dan semangatnya berada di ambang kehancuran setiap saat. Yuan Gongzi memandang Dailu, dan Dailu juga menatapnya. Sel itu sepertinya digantikan oleh pemandangan bersalju, dan musik latar bunga plum perlahan diputar. Kepingan salju berkibar, dan angin utara bersiul. Langit dan bumi sangat luas. Sekte sepanjang masa, aula besar. Jiang Ya, Li Luoqiu, dan yang lainnya melaporkan situasi terkini dari sekte tersebut. Jun Changqiao, yang baru saja kembali, mengangguk ketika dia mendengarkan, ekspresi puas muncul di wajahnya. Sekte sudah memasuki tahap formalisasi. Bahkan jika dia, sang patriark, tidak ada, itu masih bisa beroperasi dengan baik. Ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Jun Changqiao. Kepala keluarga, Jiang Ya berkata, ini yang harus kita lakukan. Jun Changqiao berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan. Semuanya, mari kita bekerja keras bersama untuk membuat sekte sepanjang masa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Setelah diskusi selesai, semua orang mundur. Aula Tuan Li, tunggu sebentar. Li Luoqiu baru saja akan berjalan keluar dari aula utama ketika dia dihentikan oleh Jun Changqiao. Dia berbalik dan bertanya, Patriark, apakah ada hal lain? Gou Sheng berjalan mendekat dan berkata, apakah kamu tahu perbedaan antara kamu dan Xing Xing? Xing Xing, Li Luoqiu tercengang. Tidak, aku tidak. Ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba menjadi serius. Perbedaannya adalah Xing Xing ada di langit, tetapi kamu ada di hatiku. Mata Li Luoqiu melebar. Patriark pergi ke Provinsi Perikanan Laut Timur. Apakah otaknya ditendang oleh keledai? Mengapa dia tiba-tiba mengatakan kata-kata lembek yang membuatnya merinding? Jun Changqiao bertanya, bagaimana? Apakah Anda merasa tergerak? Petik 2. Karena melimpahnya poin kontribusi, ia menelusuri mall dalam perjalanan pulang dan dengan santai membeli buku berjudul Koleksi Lengkap Kata-Kata Cinta Keju. Kalimat pertama buku itu mengatakan bahwa itu adalah alat penting untuk menggoda gadis-gadis, dan tingkat keberhasilannya mencapai 99,99%. Sangat konyol. Jun Changqiao sedikit skeptis. Jadi ketika dia datang ke sini, dia membacanya ketika dia tidak ada hubungannya. Hari ini, dia menggunakan Hall Master Li sebagai eksperimen untuk melihat apakah itu ajaib seperti yang dikatakan buku itu. Li Luoqiu terdiam beberapa saat. Kemudian dia menutup mulutnya dan tertawa. Patriark, tidakkah kamu pikir kamu bodoh? Jelas, Gou Sheng mengubah kata-kata cinta murahan menjadi lelucon murahan, yang berhasil menghibur Hall Master Li, yang dulunya adalah seorang pembunuh. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memegangi kepalanya dan meraung dalam hatinya, benar saja, buku itu bohong. Sistem berkata, tidak, tuan rumah hanya milik 0,01%. Setelah pertemuan, Jun Changqiao memasuki alam rahasia ruang waktu. Ketika dia keluar dari sana, dia benar-benar pulih.
Kemudian, dia pergi ke halaman tempat tamu asing diterima. Tuan penggemar, Jun Changqiao duduk dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Fan Yezi terdiam, patriark sekte sepanjang masa yang belum pernah dia dengar menyelamatkannya. Dia mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, tetapi setelah kembali ke benua, dia tidak diizinkan turun dari kapal sampai dia dibawa ke sekte sepanjang masa dan menetap di sini. Mengapa rasanya seperti dia berada di bawah tahanan rumah? Jun Patriark, Fan Yezi menangkupkan tangannya dan berkata, atribut surga dan bumi sekte Anda sangat kuat, dan lingkungannya bagus. Ini benar-benar tempat dengan feng shui yang bagus. Kalau begitu, jangan pergi. Jun Changqiao berkata sambil tersenyum. Fan Yezi tercengang. Tuan penggemar, ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, aula penempaan sekte saya sepanjang masa tidak memiliki master aula. Jika Anda tidak keberatan. Jun Patriark, Fan Yezi buru-buru menyela, penggemar ini acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan dunia adalah rumahku. Aku tidak memenuhi syarat untuk posisi Hall Master. Tolong temukan orang lain. Sebagai seorang master yang terobsesi dengan pandai besi, apa yang dia dambakan adalah bebas dan tidak terkekang. Secara alami, dia tidak akan bergabung dengan sekte. Apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Kata Jun Changqiao. Fan Yezi menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Patriark telah menyelamatkan Fan ini. Fan ini sangat berterima kasih. Jika ada kesempatan di masa depan, Fan ini akan membalasmu dengan baik. Kalimat ini jelas merupakan penolakan, dan jelas bahwa dia berencana untuk pergi. Setelah terperangkap di Provinsi Perikanan Laut Timur selama beberapa dekade, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang karena dia akhirnya kembali. Misalnya, dia harus mengunjungi api lamanya dan keluarga serta teman-temannya. Baik, Jun Changqiao berkata, King Yang, aku akan mengirim Tuan Fan turun gunung. Dalam hal merekrut talenta, dia selalu berpegang pada prinsip, tidak memaksa orang. Ya, Li Qingyang dan Xiao Ziji berjalan mendekat, masing-masing memegang salah satu lengan Fan Yezi dan mengangkatnya. Teman-teman, bukankah gerbang gunung di sana? Kemana kamu membawaku? Petik 2. Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Oke. Berderak, koma. Di dalam sel, ekspresi Master Fan menjadi menarik. Sebelumnya, dia merasa berada di bawah tahanan rumah, tetapi sekarang, dia benar-benar dipenjara karena menolak perekrutan Jun Changqiao. Zhao Doudou berkata dengan gembira, teman satu sel baru lagi. Pria tua, bagaimana kamu bisa masuk? Petik 2, petik 2. Master Fan berdiri, meraih jeruji besi di depan pintu sel, dan berteriak, Jun Patriark, mengapa kamu mengunci saya? Berhenti berteriak. Zhao Doudou berbaring di tempat tidur kayu dan berkata, selama Anda terkunci di sel, Anda tidak akan pernah bisa pergi kecuali Anda menyetujui permintaan Jun Patriark atau membayar uang tebusan. Sungguh realisasi yang menyakitkan. Master Fan duduk dengan sedih, mendongak dan menghela nafas. Saya baru saja lolos dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Pada saat ini, ada 4 tahanan di sel sekte sepanjang masa. Mereka adalah Chicken Soup for the Soul Zhao Doudou, Brother Green Scarf, Greatest King Yuan Gongzi, dan Master Fan yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Lalu ada masalah, siapa yang akan menjadi yang pertama meninggalkan penjara? Dalam studi, Jun Changqiao mengeluarkan cairan modifikasi aptitude dan berkata, saya akhirnya dapat meningkatkan akar spiritual saya ke tingkat dewa. Bakat akar spiritualnya belum ditingkatkan sejak dia memasuki tingkat dewa. Sekarang dia dihadiahi sebotol cairan modifikasi aptitude setelah menyelesaikan misi tersembunyi, dia tidak bisa lebih bahagia. Dia membuka tutup botol dan meminumnya. Dalam sekejap, darah Jun Changqiao, meridian, dan aspek lainnya berubah secara dramatis. Energi spiritual di inti spiritualnya juga lebih murni dari sebelumnya. Ketika bakat akar spiritual meningkat, kekuatan seorang seniman bela diri juga akan meningkat ke tingkat yang berbeda. Suara mendesing. Tiba-tiba, aura Jun Changqiao meletus dan langsung memenuhi seluruh ruang belajar. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus ke kelas 2 Wuseng. Petik 2. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus Sword Sein kelas 2. Petik 2. Kenapa hanya satu kelas? Jun Changqiao mendambakan perasaan terus meningkat setelah mengambil cairan modifikasi aptitude untuk pertama kalinya. Sistem berkata, jika kamu tidak menghancurkan beberapa experience talisman sebelumnya, kamu mungkin tidak akan maju bahkan jika kamu memiliki akar spiritual tingkat dewa. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, semakin tinggi nilainya, semakin sulit untuk maju.
Benar, masih ada 4 jimat pengalaman yang tersisa. Dia melambaikan tangannya dan membawa mereka keluar. Namun, setelah menghancurkan mereka semua, meskipun kekuatannya sedikit meningkat, nilainya masih di kelas 2. Jun Changqiao terdiam. Berapa banyak experience talisman yang harus aku tembus ke kelas 3? Setidaknya 6, 7, 8, atau 9, kata sistem itu. Petik 2, petik 2. Mengapa itu tidak memberitahunya segalanya dari 1 sampai 9? Jun Changqiao dengan hati-hati merasakan perubahan yang dibawa kepadanya oleh akar spiritual tingkat surgawi dan menghela nafas. Dari akar spiritual tingkat rendah ke salah satu akar spiritual terkuat di benua bintang jatuh, perjalanan ini bisa dikatakan seperti berjalan menembus api dan air. Tentu saja, dia berkata dengan tegas, akar spiritual tingkat dewa hanyalah permulaan. Saya masih ingin menjadi orang terkuat di dunia dan berkultivasi lebih keras. Ubah kultivasi Anda menjadi cheat, sistem mengeluh. Selama perjalanan ke Provinsi Perikanan Laut Timur ini, Jun Changqiao tidak hanya meningkatkan akar spiritualnya ke tingkat dewa, tetapi juga memperoleh banyak sumber daya seni bela diri. Terutama biji, ada banyak dari mereka. Kaisar Zhenwei mengumpulkan banyak biji dan menggunakannya untuk menempa peralatan. Xiao Ziji sibuk pagi-pagi karena dia memiliki cukup bahan untuk banyak peralatan di paviliun penempaan. Senjata seri Dragon Tooth dapat diproduksi secara massal. Pada awalnya, Jun Changqiao harus secara pribadi menangani masalah peralatan pemurnian. Sekarang setelah dia menyerahkannya kepada muridnya, dia tidak diragukan lagi lebih dekat untuk menjadi penjaga toko yang lepas tangan. Seni api Li tertinggi. Melihat melalui cincin spasial Kaisar Zhenwei, Jun Changqiao menemukan manual rahasia dengan sampul merah menyala. Ini adalah seni bela diri elemen api yang telah mencapai tingkat-tingkat dewa yang rendah. Begitu pemahaman seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan mampu memadatkan api perpisahan tertinggi di dalam tubuh mereka. Itu bisa digunakan untuk kultivasi. Jun Changqiao membolak-balik buku itu dengan hati-hati. Karena akar rohnya telah meningkat, dan dia memiliki api suci dan fisik 5 elemen, mudah baginya untuk memahami arti dari nyanyian itu. Tentu saja, berkultivasi selangkah demi selangkah pasti akan menghabiskan banyak waktu. Tidak punya pilihan lain, Jun Changqiao menghancurkan jimat wawasan dan memasuki kondisi kultivasi yang cepat. Seni api Li tertinggi bukan milik toko pedagang, jadi tidak masalah untuk memahaminya dengan jimat wawasan. Oleh karena itu, hanya butuh setengah jam untuk mencapai penyelesaian besar. Suara mendesing. Dia membuka telapak tangannya dan api perpisahan tertinggi muncul. Kaisar Zhenwei mungkin menangis dalam hati saat ini. Lagi pula, dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengolah seni bela diri tingkat tinggi. Sekarang, ada seseorang yang bisa memahaminya dalam waktu setengah jam. Dengan nyala api tambahan, kekuatan elemen api seharusnya lebih kuat. Jun Changqiao tidak mengujinya terlalu banyak dan terus melihat melalui cincin spasial. Kaisar Zhenwei memiliki banyak barang pribadi, tetapi yang benar-benar menarik baginya adalah berbagai manual seni bela diri. Bagaimanapun, dia bisa menggunakannya untuk ditukar dengan seni bela diri di paviliun teknik. Sejujurnya, Gou Sheng sama sekali tidak peduli dengan seni bela diri benua bintang jatuh. Jika bukan karena seni api Li tertinggi yang kompatibel dengan fisiknya, dia bahkan tidak akan repot-repot menggunakan jimat wawasan untuk mengolahnya. Kepala keluarga, Li Qingyang masuk dan berkata, "Tuan Fan, apakah Anda benar-benar akan mengurungnya?" Jun Changqiao berkata, "Beritahu Dudu untuk menyiapkan makan malam mewah untuk Tuan Fan. Saya tidak percaya bahwa orang-orang yang dikurung oleh saya semuanya pantang menyerah seperti Brother Green Scarf." Ya, Li Qingyang datang ke kafetaria. Setelah Liu Wanxi mengetahui situasinya, dia buru-buru menyiapkan hidangan yang direkomendasikan oleh buku masak Cina. Siapa F** bisa menahan ini? Berderak. Pintu terbuka dan Black One dan Black Two masuk dengan segala macam hidangan. Ruangan itu segera dipenuhi dengan aroma, membuat Zhao Doudou ngiler. Dai Lu, yang sepertinya sedang merenungkan kesalahannya, sedikit mengernyit. Selama periode ini, dia makan terlalu banyak makanan dari sekte sepanjang masa, tapi dia tetap mempertahankan karakter pantang menyerahnya. Yuan Gongzi dan Master Fan, yang baru saja masuk, belum pernah memakannya sebelumnya. Jadi ketika aroma masakan melayang, makan mereka langsung teh. Kalian berdua, Jun Changqiao duduk dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan." Yuan Gongzi dan Master Fan tidak berdiri pada upacara. Mereka menyombongkan diri dan mengambil sumpit mereka untuk dimakan. Ketika makanan lezat menyentuh selera mereka lagi dan lagi, jiwa mereka secara bertahap naik ke langit dan membuka keajaiban cinta di langit. Petik 2,
Zhao Doudou meringkuk di sudut dan menelan air liurnya. Dia diam-diam berdoa agar keduanya tidak memakan semuanya dengan bersih seperti Dai Eleve. Bagaimanapun, mereka setidaknya harus meninggalkan sedikit gigitan untuknya. Kasihan, setelah makan menyapu, semua hidangan dimakan. Tingkat kebersihan piring seperti dijilat berkali-kali. Zhao Doudou berkata dengan air mata di matanya, mereka terlalu banyak. Kalian berdua, Jun Changqiao menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, rasanya enak, kan? Master Fan memuji, enak. Yuan Gongzi tetap diam, tetapi di dalam hatinya, dia terkejut. Dia terkejut bahwa makanan di sekte sepanjang masa sangat enak. Dia dan muridnya sangat mengerikan. Mungkinkah mereka dibesarkan seperti ini? Selama kalian berdua bergabung dengan sekte sepanjang masa, kamu dapat menikmati semua makanan lezat di dunia. Kata Jun Changqiao. Cek, Dai Lu, dengan kepalanya yang berkilau, mendengus jijik. Menggunakan makanan lezat untuk menggoda orang lain, metode ini terlalu rendah. Jun, Patriark, Tuan Fan dengan serius menolak lagi, saya terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban. Sulit bagi saya untuk terbiasa terikat pada sekte. Jun Changqiao berkata, tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, kamu akan terbiasa. Master Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jun Patriark, aku tidak akan bergabung dengan sekte sepanjang masa. Sangat jantan, sangat tegas dan pantang menyerah. Dai Lu, yang telah menghadap tembok, berkata dengan tenang, Jun Changqiao, di dunia ini, siapapun yang memiliki tulang punggung tidak akan menyerah pada makananmu. Oke, Jun Changqiao melambai pada Black One dan Black Two. Keduanya dengan cepat bergerak maju dan mengumpulkan semua piring kosong. Satu persatu, senjata muncul di atas meja. Jun Changqiao mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Fan, semua senjata ini dibuat oleh Jun. Anda ahli di bidang ini. Mengapa Anda tidak mengevaluasinya? Oh, mata Tuan Fan berbinar, dan kemudian dia buru-buru mengambil pedang ujung dingin kelas rendah di tangannya. Dia merasakan sedikit kedinginan darinya dan berkata dengan terkejut, mungkinkah ini dibuat dari besi dingin? Seorang ahli adalah seorang ahli. Jun Changqiao berkata, aku bisa tahu sekilas. Master Fan mengevaluasi pedang ujung dingin kelas menengah, pedang penusuk awan, pedang yang sejati, pedang gigi naga, dan senjata lainnya. Akhirnya, dia berkata dengan tidak percaya, senjata ini benar-benar dibuat oleh Jun Patriark. Pada zaman kuno, sekte sepanjang masa memiliki pasangan bernama Gan Jiang dan Mo Xie. Mereka mahir dalam seni menempa dan meninggalkan manual rahasia. Jun tidak memiliki bakat di bidang ini dan hanya belajar 10 hingga 20%, jadi Tuan Fan, tolong jangan tertawa. Gan Jiang dan Mo Xie. Fan Yezi berusaha keras untuk berpikir, tetapi dia tidak dapat mengingat bahwa ada orang seperti itu di benua bintang jatuh. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, jika Tuan Fan bersedia menjadi kepala aula penempaan sekte sepanjang masa, Anda secara alami dapat membaca manual rahasia yang telah disegel selama puluhan ribu tahun. Ekspresi Fan Yezi sedikit berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin dia melihat senjata itu. Itu untuk memaksanya tunduk. Oke, tanpa banyak pertimbangan, Master Fan berkata dengan tegas, saya akan bergabung dengan sekte sepanjang masa. Celepuk, Dai Lu, yang menghadap ke dinding, jatuh dari tempat tidur kayu dan meraung marah di dalam hatinya, kamu menyerah begitu saja. Anda menyerah begitu saja, apakah tulang punggungmu sudah dimakan anjing? Petik 2. Fan Yezi menyerah, bukan karena nasinya enak, tapi karena senjatanya. Sebagai seorang ahli dalam menempa, dia bisa melihat bahwa pengerjaan Cold Edge Sword dan Cold Ray Sword sangat sempurna. Bahkan jika dia yang menempanya, dia mungkin tidak bisa mencapai level ini. Seorang ahli mutlak. Namun, ini hanya 20% dari manual rahasia yang ditinggalkan Gan Jiang Moxi. Fan Yezi benar-benar terkejut, dia benar-benar tertipu. Jika dia mempelajari manual rahasia pasangan itu, keterampilan menempanya pasti akan meningkat dengan pesat. Meskipun Fan Yezi dipuji sebagai master penempaan nomor 1, dia tidak berpikir bahwa dia telah mencapai puncak penempaan. Dia selalu memiliki hati seorang murid. Faktanya, Gou Sheng telah mengeluarkan terlalu banyak senjata. Hanya dengan pedang ujung dingin kelas dasar, ditambah dengan gertakannya, dia bisa membuat Master Fan menyerah. Karena itu, memiliki tulang punggung bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah menggunakan obat yang tepat. Berderak, pintu sel terbuka dan sinar matahari yang hangat menyinari. Di bawah tatapan Dai Lu, Zhao Doudou dan Yuan Gongzi, Fan Yezi adalah orang pertama yang meninggalkan sel. Dia juga yang terakhir masuk dan yang pertama pergi.
Kalian bertiga, dia berhenti di depan pintu sel dan berkata, sudah takdir bahwa kita bisa menjadi teman satu sel. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Petik 2, petik 2. Mata Dailu berkilat marah. Aku tidak punya teman satu sel yang pengecut sepertimu. Selamat tinggal, tidak pernah lagi. Zhao Doudou iri. Dia diam-diam berpikir bahwa jika Jun Patriark mengambil inisiatif untuk merekrutnya, dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Di hari yang sama, Fan Yezi menjadi penguasa aula penempaan. Karena itu, kejutan dimulai. Karena banyak murid luar di sekte itu dilengkapi dengan pedang ujung dingin dan pedang sinar dingin. Ya dewa, senjata-senjata ini semuanya sama dalam hal pengerjaan. Seolah-olah mereka dibuat dari cetakan yang sama. Fan Yezi berjalan-jalan di sekitar sekte. Setiap kali dia bertemu seorang murid dan menilai senjata, ekspresinya akan terus berubah. Tentu saja, yang disebut penempaan tidak hanya mengacu pada senjata, tetapi juga peralatan dan alat pelindung. Murid-murid sekte dalam mengenakan Tru yang set dan bertanding di tempat latihan. Saat perdebatan semakin intens, Tuan Fan tiba-tiba bergegas masuk dan berdiri di depan murid itu. Kedua tangannya mengelus tubuh murid itu dan berkata dengan takjub, sempurna. Sempurna. Petik 2. Pada hari-hari berikutnya, para murid dari sekte sepanjang masa sangat tertekan. Ini karena Hallmaster Fan akan muncul di depan mereka dan membelai senjata dan peralatan mereka dengan telapak tangannya yang penuh kasih. Itu sampai mabuk. Di jamban, seorang murid laki-laki yang sedang membuang sampah berlari keluar sambil mengangkat celananya. Dia menangis dan berteriak, kenapa dia ada di sini? Obsesi Fan Yezi dengan pandai besi membuatnya gila. Setiap kali dia menilai peralatan dari sekte sepanjang masa, dia akan merasa sangat malu. Namun, setelah beberapa hari meneliti peralatan dan senjata, dia menemukan sebuah kekurangan. Kepala keluarga. Di dalam aula, Fan Yezi berkata dengan nada yang dalam, meskipun peralatan yang Anda tempas sempurna, setelah pengamatan saya selama beberapa hari terakhir, masih ada yang kurang. Apa yang hilang? Kamu hilang? Fan Yezi berhenti sejenak dan berkata dengan serius, jiwamu. Jun Changqiao terkejut. Fan Yezi berkata, setiap senjata tidak dapat dipisahkan dari tempering master pandai besi, jadi setelah terbentuk, akan ada semacam jiwa. Namun, saya tidak bisa merasakan keberadaan jiwa dari peralatan yang ditempa oleh Patriark. Meskipun Cold Edge Sword dan Cold Ray Sword dianggap terbaik di antara kualitas yang sama, karena mereka tidak memiliki jejak jiwa, masih ada kekurangannya. Tentu saja, cacat semacam ini tidak fatal. Tapi jika itu adalah seseorang yang benar-benar memiliki perasaan khusus untuk senjata, karena tidak ada jiwa, itu akan mempengaruhi penggunaan senjata, dan bahkan tidak akan dapat menampilkan keadaan yang paling sempurna. Pedang ujung dingin dan pedang sinar dingin semuanya berasal dari Pavilion Smithing. Kualitas dan pengerjaannya sempurna, tetapi bagaimanapun juga, mereka mirip dengan produksi mesin dan tidak ditempa oleh ahli pandai besi. Terus terang, jelas ada perbedaan antara pekerjaan mesin dan pekerjaan manual. Jun Changqiao berkata, saya juga menyadari masalah ini, tetapi karena keterbatasan kemampuan saya tidak dapat menyelesaikannya. Saya ingin tahu apakah Hallmaster Fan punya cara. Ya, kata Fan Yezi. Jun Changqiao sangat gembira, dan berkata, cara apa? Pemahaman Fan tentang seni bela diri ini tidak tinggi, tetapi saya memiliki sedikit bakat dalam cara menempa. Dikombinasikan dengan ratusan tahun penempaan, saya telah memadatkan ki tempa, kata Fan Yezi. Menempaki, berkultivasi seni bela diri memiliki ki seni bela diri, mengolah pedang memiliki ki pedang. Bahkan seorang sarjana dapat mengumpulkan ki seorang sarjana, dan ki tempa terkait dengan menempa. Jun Changqiao mengerti. Fan Yezi berkata, jika senjata yang ditempa oleh Patriark ini didukung oleh Forging Ki, dan kemudian sedikit direnovasi, mereka dapat diresapi dengan jiwa. Meskipun kekuatannya tidak akan meningkat secara signifikan, itu dapat memungkinkan pengguna untuk lebih kompatibel dengannya, dan mencapai kesatuan sejati antara manusia dan senjata. Profesional, terlalu profesional. Jun Changqiao berkata, senjata yang ditempa oleh kursi ini, terutama pedang tepi dingin, hampir setiap murid memilikinya. Akan butuh waktu lama untuk memperbaiki dan menanamkan jiwa, kan? Tidak lama, Fan Yezi berkata dengan bangga, dengan ki penempaan kipas ini, tidak sulit untuk menempa 100 pedang sehari. 100 pedang sehari, 100 hari akan menjadi 10.000 pedang. Selama bertahun-tahun, dia hanya menempa beberapa ratus ribu pedang. Bukankah itu akan selesai dalam 3-5 tahun? Selain itu, ada alam rahasia ruang waktu yang memungkinkannya masuk dan reforge. Kecepatan menanamkan jiwa hanya akan lebih cepat.
Karena itu masalahnya, Jun Changqiao bertepuk tangan dan berkata, lalu apa yang kita tunggu? Hall Master Fan, mulai reforge dan menanamkan jiwa. Fan Yezi berkata, penggemar ini tidak sabar. Senjata yang ditempa oleh Jun Changqiao sempurna dalam hal kualitas dan pengerjaan, tetapi mereka tidak memiliki jiwa. Ini menyebabkan gangguan obsesif-kompulsifnya meletus, dan dia harus memperbaiki kekurangannya sepenuhnya. Aula penempaan. Aura yang berbeda dari seni bela diri secara bertahap berkumpul di ruangan dan melilit Cold Edge Sword yang tergantung di udara. Itu kemudian menembus dalam-dalam. Apakah ini ki penempaan? Jun Changqiao, yang menonton dari samping, terkejut. Siu, setelah beberapa saat, pedang tepi dingin yang diselimuti oleh ki tempa mendarat dengan ringan dan diletakkan di atas meja tempa. Fan Yezi, yang sedang duduk bersila, membuka matanya. Tangannya disilangkan, dan janggutnya menari bebas di bawah gelombang udara. Bas. Ki tempa yang dilepaskan tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan kemudian mengembun menjadi bentuk palu. Itu mulai menyerang Cold Edge Sword lagi, dan suara denting samar bisa terdengar. Brengsek, Jun Changqiao berkata dengan kaget, kamu bahkan bisa bermain seperti ini. Saya telah belajar banyak. Petik 2. Pada zaman kuno, ada ki menjadi sayap, ki menjadi kuda, dan ki menjadi sapi. Hari ini, ada ki Fan Yezi menjadi palu. Kedua palu itu mengenai Cold Edge Sword berulang kali, dan forging ki di permukaan secara bertahap meresap dan menyatu dengan tubuh pedang. Sesaat kemudian, Fan Yezi menarik kembali forging ki. Rekonstruksi Cold Edge Sword telah selesai. Tubuh pedang diselimuti cahaya yang mengalir, seolah-olah itu baru. Luar biasa, luar biasa. Jun Changqiao mengacungkan jempol. Mendesah. Fan Yezi menghela nafas, dan berkata, pemahaman saya tentang teknik penempaan telah mencapai batasnya, dan saya masih dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hidup saya. Belum lagi memasukkan jiwa ke dalam senjata, bahkan roh tidak akan menjadi masalah. Jun Changqiao membuka matanya lebar-lebar, dan berkata, roh artefak juga bisa disuntikkan. Fan Yezi berkata, ini adalah tingkat kesempurnaan Forging Dao. Ada catatannya di buku-buku kuno, tapi sayangnya, tidak ada seorang pun di benua bintang jatuh yang menyentuhnya. Jun Changqiao menghiburnya, selama level ini ada di dunia ini, dengan kekuatan Master Fan, dia akan dapat mencapainya suatu hari nanti. Hahaha, Fan Yezi tertawa terbahak-bahak, dan berkata, saya akan memanfaatkan kata-kata keberuntungan Patriark. Ada sedikit kepahitan dan ketidakberdayaan dalam tawanya, karena dia tahu bahwa jika benar-benar ada tingkat penempaan seperti itu, dengan pemahamannya, dia tidak akan pernah bisa memahaminya sepanjang hidupnya, karena tingkat itu pasti tidak kalah untuk menembus kehampaan dan naik ke alam atas. Suara mendesing. Di lapangan latihan, Jun Changqiao menampilkan 9 bentuk pedang penumpukan gelombang, menciptakan lapisan bayangan pedang yang sehalus air yang mengalir. Keren abis. Patriark sepertinya sedang menari. Para murid yang berdiri di dekatnya berseru. Dentang. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao berhenti dan menyarungkan pedangnya. Pedang tepi dingin yang ditanamkan Hall Master Fan ke dalam jiwanya memang lebih berguna dari sebelumnya. Dalam tes pedang barusan, dia bisa merasakan bahwa pedang itu terhubung dengannya, terutama saat dia melakukan gerakan pedang. Peningkatan dalam semua aspek sangat jelas. Jika semua murid dilengkapi dengan senjata semacam ini, kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan lebih kuat. Jun Changqiao berpikir bahwa keuntungan terbesar dari perjalanan ke Provinsi Perikanan Laut Timur ini adalah cincin interspatial Kaisar Zenwei dan berbagai sumber seni bela diri di perbendaharaan. Sekarang sepertinya, Master Fan adalah harta yang tak ternilai harganya. King Yang, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan melemparkan Cold Edge Sword yang telah direkonstruksi. Uji pedangnya. Ya, Li King Yang terbang dari jauh, memegang gagang pedang, dan mendarat dengan ringan di lapangan latihan. Kemudian, dia melakukan 9 bentuk pedang penumpukan gelombang sampai bentuk ke-9 dikumpulkan, membentuk ki pedang yang tak tertandingi yang menebas. Bom, tanah retak, dan bekas pedang muncul. Kepala keluarga. Li King Yang berdiri dengan pedang dan berkata dengan terkejut, pedang ini tampaknya lebih berguna dari sebelumnya. Detik berikutnya, senyumnya membeku. Melihat lantai yang telah dia hancurkan, dia mencengkeram dadanya kesakitan. Murid kedua tidak bisa membantu tetapi menghancurkan bidang pelatihan yang dia bangun sendiri. Jelas betapa bergunanya Cold Edge Sword. Fan Yezi tidak beristirahat. Dia telah memasuki keadaan mabuk pada senjata yang direkonstruksi. Faktanya, orang ini juga orang gila seperti Kaisar Zenwei, tetapi dia tergila-gila dengan penempaan. Hanya dalam beberapa hari,
Ratusan senjata dingin direkonstruksi dan diresapi dengan cinta dan jiwa. Para murid semua memegang pedang ujung dingin yang telah diresapi dengan jiwa. Apakah itu selama latihan sehari-hari atau sparring, mereka bisa merasakan hubungan yang halus dengan senjata itu. Tentu saja, efek yang paling jelas adalah Cloud Piercing Sword, Black Iron Shield, dan peralatan pertahanan lainnya. Itu memang seperti yang dipikirkan Jun Changqiao. Fan Yezi adalah harta yang tak ternilai harganya. Kedatangannya dan perombakan senjata dan peralatan telah sangat meningkatkan kekuatan tempur sekte sepanjang masa. Jika itu hanya untuk individu, efeknya mungkin tidak luar biasa. Namun, jika 70.000 murid melengkapi peralatan dengan jiwa, peningkatan keseluruhan akan sangat signifikan. Dan ini hanya senjata dan perlengkapan tingkat dasar. Senjata seri True Yang Set dan Dragon Tooth tingkat yang lebih tinggi semuanya menunggu Fan Yezi untuk menyuntikkan jiwanya ke dalamnya. Pada saat itu, rasio peningkatan akan lebih tinggi. Aku sudah mendapatkannya, aku sudah mendapatkannya. Jun Changqiao merasa sangat beruntung bahwa dia dapat pergi ke Provinsi Perikanan Laut Timur dan menyelamatkan Master Fan dengan mengorbankan banyak chapter, karena bantuan yang dibawa Master Fan ke sekte terus-menerus dan permanen. Dia harus berterima kasih kepada Tetua Wei dan yang lainnya. Jika dia tidak menyarankan agar Patriark pergi dan menyelamatkan mereka, dengan kepribadian Gou Sheng yang menyendiri, dia mungkin terlalu malas untuk pergi ke laut. Oleh karena itu, dalam sekte besar dan profesional, Patriark mungkin tidak dapat mempertimbangkan banyak hal secara menyeluruh. Peran dan saran dari para petinggi sama pentingnya. Selain sangat tampan, Jun Changqiao bukanlah orang yang sempurna. Penatua Wei dan petinggi lainnya akan menebus kekurangannya bila perlu, tetapi mereka tidak akan ceroboh ketika menyangkut hal-hal penting. Hanya dengan cara ini mereka dapat benar-benar menciptakan sekte terkuat sepanjang masa. Di Aula Pandai Besi, Jun Changqiao mengeluarkan Finger of Empire-nya dan meletakkannya di atas meja pandai besi. Dia berkata, bisakah saya menyuntikkan jiwa saya ke dalam item ini? Sistem, senjata surgawi eksklusif ini sudah cukup menyedihkan. Jika jiwa disuntikkan, bukankah itu akan sama buruknya dengan matahari di langit? Fan Yezi berjalan ke depan dan mengambil Finger of Empire yang berbentuk aneh di tangannya. Matanya melebar dan dia sangat terkejut. Dia berkata, ini. Betul sekali, Jun Changqiao berkata, di atas kelas surgawi. Celepuk, Fan Yezi langsung jatuh ke tanah, tangannya gemetar hebat. Dia berkata, Patriark benar-benar dapat menempa senjata di atas tingkat surgawi. Dengan levelnya saat ini, dia hanya bisa menempa senjata tingkat surgawi, dan itu membutuhkan biji yang kuat. Adapun senjata di atas kelas surgawi, bukan karena dia belum pernah mengujinya sebelumnya, tetapi dia gagal di Provinsi Perikanan Laut Timur. Jun Changqiao berkata, ini ditempa oleh senior Ganjiang dan senior Moxie ketika mereka masih hidup. Betul sekali, sistem berkata, malu, saya mengerti. Hati Fan Yezi yang berfluktuasi menjadi sangat tenang. Jika seorang pemuda berusia awal 20-an bisa menempas senjata di atas Divine Grade, itu akan terlalu mengejutkan. Patriark, Fan Yezi dengan hati-hati mengukurnya dan berkata, pengerjaan senjata ini masih sempurna, tetapi masih tidak memiliki jiwa. Adapun apakah itu dapat disuntikkan dengan jiwa, saya harus mencoba mencari tahu. Kalau begitu mari kita coba. Mungkin, butuh waktu lama. Merombak peralatan tingkat tinggi membutuhkan lebih banyak energi, tidak seperti Cold Edge, yang dapat diproduksi secara massal oleh ratusan senjata setiap hari. Ini, Fan Yezi tercengang dan terkejut lagi. Karena dia berada di alam ruang waktu Arcane, dan mengetahui dari Patriark bahwa ada percepatan waktu di sini, 50 hari di dalam hanya 1 hari di luar. Dia menamparkan wajahnya, dan setelah merasakan sakit, dia berkata, ini bukan mimpi, itu bukan mimpi. Setelah memasuki sekte sepanjang masa, kecuali untuk merombak senjata, dia menghabiskan sisa waktunya dengan syok. Itu benar-benar sulit baginya. Allah Tuan Kipas, Jun Changqiao berkata, aku akan menyerahkan senjata ini padamu. Oke, Master Fan buru-buru melepaskan energi tempanya, dan kemudian memadatkan total 5 palu, dan kemudian bekerja siang dan malam. Menyuntikkan jiwa ke senjata di atas Divine Grade memang sangat sulit. Butuh sebulan penuh untuk berhasil, dan hasilnya tidak ideal. Kepala keluarga, Fan Yezi menyerahkan Pointer of Nations, dan menggelengkan kepalanya, kemampuan saya terbatas, dan saya hampir tidak bisa memperbaikinya sedikit. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, ini terutama karena Hall Master Fan tidak memiliki bahan untuk berlatih. Latihan menjadi sempurna. Ayo, saya memiliki beberapa senjata kelas surgawi di sini, Anda dapat menggunakannya untuk berlatih.
Dia mengeluarkan Heavenly Slaughter Lightning Rune, Rahasia Cloud Dream Hero, dan Hell Rage. Petik 2, Fan Yezi hampir pingsan karena bahagia. Kemudian, dia berjongkok di atas meja casting dan menamparkan wajahnya sendiri seperti orang gila. Dia menyesali bahwa dia telah berulang kali menolak undangan tulus Jun Changqiao. Jika pihak lain tidak menguncinya dan membiarkannya pergi, dia akan kehilangan begitu banyak senjata, belum lagi merombaknya. Fan Yezi, Anda hampir membuat kesalahan besar. Bunyi ketukan dan tamparan terjalin, menggambarkan irama yang sangat indah dan mengharukan. Setelah menyerahkan Li Qingyang dan senjata surgawi eksklusif lainnya kepada Fan Yezi, Jun Changqiao mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi Yuan Gongxi. Orang ini pergi ke Provinsi Perikanan Laut Timur untuk bergabung dengan Kaisar Zhen Wei dan membangun karir yang hebat. Mengerti, mata Jun Changqiao berbinar, lalu dia masuk ke sel dan menyeret Yuan Gongxi keluar tanpa menanyakan alasannya. Jun Changqiao, jika Anda ingin membunuh saya, tidak bisakah Anda memberi saya kematian yang lebih bermartabat? Jangan menyeretku seperti anjing mati. Yuan Gongxi meraung marah. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan, kata Jun Changqiao sambil tersenyum. Tempat yang menyenangkan, Yuan Gongxi bingung, dan kemudian dia melihat pusaran cahaya yang mirip dengan formasi susunan di depannya, memancarkan aura suram. Apakah ini neraka? Suara mendesing. Sementara dia berpikir, Jun Changqiao menyeretnya ke neraka. Oh, tidak, itu adalah medan perang dimensional. Fan Yezi, obat yang tepat. Tuan Muda Yuan, Anda juga perlu minum obat yang tepat. Medan perang dimensi, benteng benua bintang jatuh. Yuan Gongxi berdiri di puncak utama dan memandangi kota yang megah di bawah. Dia tidak bisa pulih dari keterkejutan untuk waktu yang lama. Tempat ini dulunya adalah gurun. Berkat kerja keras sekte sepanjang masa, kami memiliki skala hari ini dan kekuatan untuk mengintimidasi dimensi lain. Jun Changqiao, yang duduk di belakangnya, berbicara dengan sangat arogan. Meskipun alur cerita medan perang dimensional telah benar-benar berakhir, dia telah mengerahkan banyak upaya ke dalam benteng. Kadang-kadang datang untuk melihat akan membuatnya bangga. Tempat ini, Yuan Gongxi berkata dengan tidak percaya, ini benar-benar medan perang dimensional. Wosh, energi spiritual meletus dan menyelimutinya. Wosh, Jun Changqiao menyeret Yuan Gongxi keluar dari benteng benua bintang jatuh dan terbang menuju medan perang dimensional. Kemudian, mereka melewati satu demi satu dimensi. Beberapa hal tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Hanya melihat adalah percaya. Melihat aura bela diri yang kuat dan seniman bela diri berpakaian berbeda dari benua bintang jatuh, meskipun Yuan Gongxi mencoba yang terbaik untuk memaksa dirinya untuk percaya bahwa itu palsu, dia secara bertahap menerima kebenaran di lubuk hatinya. Suara mendesing. Jun Changqiao membawanya kembali ke benteng benua bintang jatuh. Dia duduk di kursi lagi dan berkata, kamu mungkin belum tahu, tetapi kelompok ahli pertama yang masuk ke sini sudah kembali. Yuan Gongxi tidak tahu karena Tuan Kota Han dan yang lainnya telah kembali ke benua dan sekarang berada di Laut Timur, mengalami segala macam kesulitan. Yuan tua, Jun Changqiao mengaitkan jari-jarinya dan berkata, kamu adalah orang yang berbakat. Di bawah manajemenmu, gerbang Kaisar Iblis dapat bersaing dengan sekte saleh yang terkenal. Itu sudah cukup untuk membuktikan dirimu sendiri. Sekelompok rekan tim yang tidak berguna tidak dapat membantu Anda mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kenapa kamu tidak datang dan membantuku membangun sekte terkuat yang bisa mengalahkan semua dimensi? Petik 2, Yuan Gongxi terdiam. Ketika dia menjadi wakil ketua sekte gerbang Kaisar Iblis, mimpinya adalah menyatukan benua bintang jatuh dan mengembalikan gerbang Kaisar Iblis ke kejayaannya. Orang ini membuka mulutnya dan berkata bahwa dia bisa mengalahkan semua dimensi. Levelnya terlalu tinggi. Apakah itu mungkin? Yuan Gongxi mengira orang ini hanya menggertak sebelum dia melihat kota-kota super besar di benua bintang jatuh. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa orang ini mungkin benar-benar berhasil. Dari bertarung melawan sekte besar di benua bintang jatuh hingga bertarung melawan pesawat eksistensial yang kuat, hanya dengan memikirkannya membuat darah seseorang mendidih. Tenang, jangan terpesona olehnya. Anda harus memiliki tulang punggung. Yuan tua, Jun Changqiao berkata, jika kita para pria ingin melakukan sesuatu yang besar, kita harus memiliki gambaran besar. Kita tidak bisa hanya membatasi diri kita pada benua bintang jatuh. Yuan Gongxi berkata, saya tidak memiliki ambisi yang tidak realistis seperti Jun Patriark. Tidak, Anda lakukan. Jun Changqiao berkata dengan serius, hanya saja kita kekurangan rekan satu tim King.
Memang, rekan satu tim Yuan Gongzi di gerbang Kaisar Iblis, bahkan jika mereka semua adalah Kaisar bela diri, hanya akan menyerahkan kepala mereka dan menyeret mereka ke bawah jika mereka pergi untuk bersaing dengan berbagai dimensi. Di sekte sepanjang masa, semua orang adalah raja. Jun Changqiao berkata, selama kamu bergabung dengan kami akan mencapai hal-hal hebat. Jun Patriark, Yuan Gongzi ingin menangis tetapi tidak menangis. Apa yang kamu lihat dalam diriku? Bisakah aku mengubahnya sekarang? Jun Changqiao berdiri dan berjalan di depannya. Dia menyalakan cerutu elektroniknya, mengisap, dan meniup cincin asap. Apa yang saya lihat adalah bahwa Anda dulunya adalah wakil ketua sekte Gerbang Kaisar Iblis. Karena saya adalah wakil patriark sekte sepanjang masa, posisi itu masih kosong. Dia membutuhkan bakat seperti itu untuk mengembangkan sekte tersembunyi ke titik di mana ia bisa bersaing dengan sekte terkenal. Itu juga merupakan faktor terpenting baginya untuk menempuh jalan meninggalkan segalanya kepada orang lain. Sekte sepanjang masa, wakil patriark. Ekspresi Yuan Gongzi berangsur-angsur menjadi lamban. Orang ini sangat memikirkannya sehingga dia benar-benar memberinya kekuatan mutlak untuk menjadi yang kedua setelah satu orang. Pernahkah Anda mendengar tentang ras jiwa? Jun Changqiao bertanya. Tidak, perlombaan jiwa telah menyebabkan kekacauan di zaman kuno, dan generasi seniman bela diri saat ini tahu sedikit tentang hal itu. Jun Changqiao berkata, 10.000 tahun yang lalu, perang besar antara para kaisar menyebabkan dunia runtuh, dan itu semua karena ras ini. Mereka adalah penjajah yang kejam, dan bahkan hari ini, mereka masih memiliki desain di benua bintang jatuh. Petik 2. Yuan Gongzi, apa hubungannya dengan Anda membujuk saya untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa? Saya sudah mencari cara untuk memasuki benua ras jiwa. Jika saya menemukannya, saya akan membawa murid-murid saya dan memberi mereka rasa obat mereka sendiri, kata Jun Changqiao dengan tatapan dingin. Mata Yuan Gongzi melebar. Betul sekali. Jun Changqiao menoleh untuk menatapnya dengan cerutu di mulutnya dan berkata, ketika hari itu tiba, sekte sepanjang masa akan menyerbu keluar dari Asia, keluar dari benua bintang jatuh, dan secara resmi membuka awal perang dengan pesawat lain. Hati Yuan Gongzi kacau balau. Hanya memikirkan untuk keluar dari benua bintang jatuh dan bertarung dengan pesawat lain membuat darahnya mendidih lagi. Saat waktunya tiba, Jun Changqiao berkata dengan serius, saya berharap mendapat bantuan dan perusahaan Anda. Kamu mungkin berpikir bahwa aku berbicara omong kosong. Jun Changqiao melepaskan energi rohnya lagi dan menyeretnya pergi dengan mendominasi. Kemudian, dia kembali ke sekte sepanjang masa. Berdiri di puncak utama olah kavaleri perang, dia menunjuk ke arah penunggang serigala yang sedang menyiapkan formasi di lapangan dan berkata, tapi aku akan memberitahumu bahwa sekte sepanjang masa memiliki kekuatan untuk bertarung dengan pesawat apapun. Wos, wos, Zhong Yi mengangkat pedang gigi naga, dan anggota penunggang serigala yang menunggangi serigala badai melepaskan kultivasi mereka. Meskipun hanya ada beberapa ribu dari mereka semua berada di level raja, dan aura mereka cukup mengejutkan. Yuan Gongzi sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pasukan yang dilengkapi dengan baik dengan binatang buas tingkat tinggi sebagai tunggangan, dan kekuatan mereka berada di tingkat raja bela diri. Mengaum, mengaum, di pintu masuk lapangan, sejumlah besar murid bergegas. Tunggangan mereka adalah binatang harimau atau binatang singa, dan aura kuat mereka sangat kuat. Jadi, ini adalah kekuatan keseluruhan dari sekte sepanjang masa. Mata Yuan Gongzi dipenuhi dengan kepahitan. Dalam perjalanan ke Laut Timur, dia menyimpulkan bahwa dia tidak sebaik Jun Changqiao, dan alasannya adalah orang ini kuat dan memiliki sekelompok murid dan petinggi yang mengerikan. Sekarang, tampaknya jika dia benar-benar ingin bertarung, hanya pasukan binatang buas ini yang akan cukup untuk meratakan lembah roh penyeberangan dan gerbang Kaisar Iblis. Sejujurnya, Jun Changqiao telah memeras para seniman bela diri dari benua bintang jatuh, para seniman bela diri dari pesawat lain, dan bahkan gerbang Kaisar Iblis beberapa kali. Dia telah memperoleh sejumlah besar sumber daya seni bela diri dan menggunakan semuanya untuk pengembangan, dan kekuatan sekte sepanjang masa meningkat setiap hari. Di seluruh benua bintang jatuh, sekte teratas tidak dapat bersaing dengan mereka. Namun, ini hanya kekuatan dari War Cavalry Hall. Murid sekte luar jauh lebih unggul dari murid sekte lain dalam hal kultivasi, kekuatan fisik, dan bahkan seni bela diri. Jika itu benar-benar berkembang menjadi perang antar sekte, akan ada korban, tetapi mereka akan dihancurkan. Gou Sheng tidak berniat memperjuangkan supremasi. Jika dia benar-benar ingin mencapai prestasi luar biasa, Kaisar Zhenwei dan gerbang Kaisar Iblis semuanya bisa menyingkir. Yuan tua,
Jun Changqiao berkata, kamu adalah orang yang bijaksana, dan orang yang bijaksana harus membuat pilihan yang masuk akal. Bisakah kamu tidak memanggilku Yuan tua? Saya baru berusia 20-an. Petik 2. Saya juga berusia 20-an, dan ini adalah usia bagi kita untuk mencapai prestasi besar. Ayo, bantu saya mencapai prestasi hebat di alam semesta yang luas ini. Berderak. Sel penjara ditutup kembali. Yuan Gongzi diam-diam menghadap ke dinding di tempat tidur kayu. Benteng benua bintang jatuh di medan perang planar dan berbagai pasukan binatang buas dari aula kavaleri perang telah terlalu mengejutkannya, sedemikian rupa sehingga dia masih linglung. Zhao Doudou menganalisis, dia seharusnya segera memikirkannya. Dailu berkata, orang ini sama pantang menyerahnya seperti saya. Dia tidak akan menyerah dengan mudah. Memukul. Petik 2. Tiba-tiba, Yuan Gongzi menghilang dari ranjang kayu. Dia sudah tiba di depan sel penjara. Dia meraih jeruji besi dengan kedua tangan dan berkata dengan keras, Jun Patriark, saya telah memikirkannya. Saya bersedia bergabung dengan sekte sepanjang masa. Saya bersedia membantu Anda mencapai prestasi besar. Petik 2. Petik 2, petik 2. Dailu langsung ketakutan. Tulang punggung orang ini dimakan anjing. Tuan muda, Penatua Lin, yang sementara tinggal di halaman untuk tamu asing, mendengar ini. Senyum muncul di wajahnya yang lapuk, dan air mata perlahan memenuhi matanya. Jun Changqiao mungkin bukan patriark yang memenuhi syarat, tapi dia jelas seorang pelobi yang memenuhi syarat. Setelah Master Fan yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, raja terbesar Yuan Gongzi juga jatuh dan berhasil ditipu olehnya. Grup sel F4 Sect of All Times yang baru terbentuk dibubarkan setelah beberapa hari keberadaannya. Sekarang, hanya Chicken Soup for the Soul, Zhao Doudou, dan Brother Green Scarf yang pantang menyerah yang tersisa. Mendesah. Melihat dua tempat tidur kayu yang kosong, Zhao Doudou menghela nafas dan berkata, siapa yang bisa mengerti kesepianku? Dailu mengepalkan tinjunya, amarah membara di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa kedua orang itu akan memiliki tulang punggung yang sama dengannya, tetapi pada akhirnya, mereka menyerah setelah dua gerakan. Itu benar-benar mengecewakan. Itu tidak masalah. Tidak peduli seberapa fasih lidah Jun Changqiao itu, aku, Dailu, akan terus bertahan dan tidak pernah menyerah. Pada saat itu, bagian belakang kepalanya yang berkilau tiba-tiba dipukul dengan efek khusus, saudara yang pantang menyerah. Tentu saja, Brother Green Scarf menerima begitu saja. Setelah Jun Changqiao meyakinkan Yuan Gongzi, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia berencana untuk terus mengurungnya dan membiarkannya berjuang sendiri. Hal utama adalah bahwa Gou Sheng tahu bahwa tulang punggung anak ini telah mencapai 100%. Jika dia ingin menaklukkannya, dia tidak bisa melakukannya tanpa waktu, tempat, dan orang yang tepat. Dia hanya bisa menemukan peluang di masa depan. Anak, selama Anda berada di sel sekte sepanjang waktu, saya akan mengubah Anda menjadi gay cepat atau lambat. Sekte sepanjang masa, di depan aula puncak utama. Lebih dari 70.000 murid berkumpul di lapangan latihan. Penatua Wei, Jiang Ya, dan petinggi sekte lainnya semuanya hadir. Setiap orang, Jun Changqiao berjalan keluar dan berkata, tolong beri tepuk tangan hangat untuk menyambut wakil patriark sekte sepanjang masa kita Yuan Feng. Tepuk. Semua murid bertepuk tangan dengan senyum cerah di wajah mereka. Penatua Lin juga ada di antara mereka. Setelah Tuan Muda setuju untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa, dia berhasil direkrut dan diangkat sebagai penatua. Di bawah tepuk tangan hangat semua orang, Yuan Feng berjalan keluar mengenakan seragam yang dibuat khusus. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Kemarin, dia bertanya pada Jun Changqiao apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai wakil patriark. Pada akhirnya, jawaban Jun Changqiao adalah, kamu hanya perlu mendukungku saat kamu bebas. Kepala keluarga, Tuan Muda Yuan berdiri terpaku di tanah seperti ayam kayu. Bukankah dia seharusnya menjadi wakil patriark? Bagaimana itu menjadi Fu, sekte, yang mulia? Lagi pula, kau bukan kaisar, dan aku bukan Kasim. Apakah kita perlu secara khusus saling membantu? Setelah murid terakhir Hewudi, sekte sepanjang masa memiliki patriark Fu lainnya. Yang utama adalah dia masih perlu menjalani tes lebih lanjut. Jika dia memenuhi persyaratan, dia akan secara resmi diberikan posisi wakil patriark. Yuan Feng menghela nafas dalam-dalam. Dia hanya bisa menerima posisi aneh patriark Fu. Tentu saja, dalam hal mengelola sekte, dia masih sangat kuat. Setelah resmi menjadi anggota sekte sepanjang masa, ia mulai aktif menyelidiki. Misalnya,
Berapa banyak murid yang ada di sekte, jumlah sumber daya, dan bahkan siapa yang bertugas menyapu lantai dan membersihkan toilet. Orang yang paling bahagia dengan kedatangan Yuan Gongzi masih Li Luoqiu. Jiang Ya, Tetua Wei, dan yang lainnya memiliki tugas masing-masing. Hanya dia yang bisa mengambil peran sebagai Hall Master di banyak aula. Dia sangat sibuk setiap hari. Sekarang seorang profesional datang untuk mengurus sekte, itu pasti akan banyak membantunya. Beberapa hari kemudian, Yuan Gongzi, yang memiliki pemahaman umum tentang sekte, datang ke ruang belajar dan berkata, Patriark, saya memeriksa catatan pengeluaran sekte baru-baru ini dan menemukan bahwa uang yang dihabiskan terlalu gila. Ketika dia bertanggung jawab atas wakil master sekte Gerbang Kaisar Iblis, dia terkenal sebagai Sempoa Emas. Dia sangat ketat dalam mengontrol pengeluaran. Bahkan jika para petinggi menjual sepasang sepatu, mereka harus mencatatnya. Situasi di sekte sepanjang masa berbeda. Tidak ada akuntan profesional di sini. Toko pakan ternak ada di seluruh negara bagian utama dan menghasilkan keuntungan besar dengan modal kecil, sehingga mereka sering boros dalam pengeluaran. Itu Chief Stewart Lee yang teliti. Sekte sepanjang masa bahkan mungkin tidak dapat menghasilkan buku akun yang terperinci. Jun Changqiao berkata, sekte kami sepanjang masa memiliki banyak uang. Tidak perlu terlalu kalkulatif. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuan Gongzi mengeluarkan sempoa kecil. Tangannya, yang lebih putih dari tangan wanita, menggerakkannya dengan gila. Dia berkata, sekte itu boros dalam pengeluaran. Kami kehilangan setidaknya beberapa ratus ribu tael perak setiap bulan. Ini bukan jumlah yang kecil untuk ditukar dengan batu roh. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, bocah ini berencana untuk menyelinap pergi. Sistem, dia berbicara tentang sekte dengan Anda, tetapi Anda memperhatikan sempoa. Apakah Anda benar-benar master sekte? Jangan katakan itu. Dia mencoba menyelinap pergi. Tanpa kerja keras, tidak mungkin melakukannya dengan lancar. Bagaimana menurutmu? Jun Changqiao bertanya. Yuan Gongzi berkata dengan ekspresi serius, kontrol pengeluaran setiap aula setiap bulan dengan ketat. Gunakan uang itu di tempat yang dibutuhkan, dan jangan menghambur-hamburkannya dengan sembarangan. Oke, Jun Changqiao berkata, aku akan menyerahkan ini padamu. Yuan Gongzi berkata lagi, ada juga pil binatang tingkat menengah. Pil ajaib ini harus dijual untuk keuntungan lebih bagi sekte, dan tidak diberikan ke balai binatang roh tanpa alasan. Raja Ungu, yang berada di Spirit Beast Hall, mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, ini pertanda buruk. Ada juga Hall Master Si. Yuan Gongzi berkata, dia menerima lusinan seragam sekte setiap bulan. Dia bahkan tidak bisa mengganti satu set sehari. Apakah dia memakannya sebagai makanan? Menurut pendapat saya, perilaku semacam ini yang meningkatkan pengeluaran sekte tanpa alasan harus dihukum untuk menghentikan pemborosan. Memang, Jun Changqiao berkata, Tuan Olazi mengambil terlalu banyak seragam sekolah. Bagaimanapun, dia adalah seorang Master Hall, dan ada aturan bahwa dia harus mengisi kembali Spirit Beast Hall setiap bulan. Pakaiannya dapat diubah menjadi pil binatang dan dikurangi secara otomatis, kata Yuan Gongzi. Raja Ungu gelisah. Pada saat ini, dia memiliki perasaan bahwa selalu ada orang jahat yang ingin menyakitiku. Kurangi jumlah pil binatang dari aula binatang roh saya setiap bulan. Di Spirit Beast Hall, Raja Ungu berdiri dengan bang. Matanya berkilat marah. Yuan Gongzi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, Tuan Olazi menerima cukup banyak seragam sekte setiap bulan, dan dia masih harus menguranginya dari pil binatang. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kata, berbasis ditekankan, dan air liurnya memercik ke wajah Yuan Gongzi. Dia mengangkat tangannya untuk menghapusnya dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, berdasarkan fakta bahwa Spirit Beast Hall Anda menghabiskan terlalu banyak setiap bulan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus mengontrol pengeluaran Anda dengan ketat dan mengekang perilaku boros dan boros Anda. Petik 2. Ledakan. Terjadi ledakan. Yuan Gongzi berkeringat deras saat dia berdiri. Tinju Raja Ungu tepat di sebelah telinganya dan menghantam pilar. Pakaiannya terkoyak, dan aura iblis yang agung memenuhi aula. Nak, apakah kamu ingin mati? Meneguk. Yuan Gongzi menelan seteguk air liur dan memaksa dirinya untuk tenang. Patriark telah memberi saya otoritas ini, jadi saya harus setia pada tugas saya. Desir. Raja Ungu menarik tinjunya dan duduk di kursi kehormatan. Dia berkata dengan marah, saya tidak akan mengambil pakaian apapun di masa depan. Saya akan memberi Anda semua pil binatang yang pantas Anda dapatkan, tidak ada satupun yang kurang. Yuan Gongzi buru-buru menyelinap pergi. Saat dia berjalan keluar dari Spirit Beast Hall, dia menyeka keringat dingin di dahinya.
Dia bingung dan berpikir, mengapa orang ini menghancurkan pakaiannya ketika dia bergerak. Mungkinkah dia seorang eksibisionis? Petik 2. Di puncak utama, Jun Changqiao sedang memancing di depan kolam ikan. Kemudian, dia menarik kembali indera spiritualnya dan tersenyum. Dia benar-benar berani menyentuh pantat harimau. Orang ini benar-benar bodoh ketika dia melakukan sesuatu. Sistem berkata, saya khawatir ini akan membangkitkan hati pemberontak Raja Ungu. Desir, Jun Changqiao mengayunkan tongkatnya dan menarik ikan keluar dari air. Dia berkata, jadi, kali ini, itu tergantung pada bagaimana saya, Patriark, menyeimbangkan semuanya. Allah Tuan Si, ambil puluhan ribu pil binatang ini. Di Spirit Beast Hall, Jun Changqiao diam-diam memasukkan pil ke tangan Raja Ungu. Sistem rusak, ini cara keseimbanganmu. Kamu diam-diam memberikannya ke Spirit Beast Hall tanpa membayar. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Sistem itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Yuan Gongzi sedang membangun gaya berhemat sekte, dan tuan rumah diam-diam memainkan trik ini. Ini jelas merupakan raja terhebat yang memimpin seorang noob perunggu. Begitu dia melompat keluar dari lubang besi hitam gerbang Kaisar Iblis, Yuan Gongzi melangkah ke rawa perunggu Jun Changqiao. Untung, dia tidak tahu dan masih setia pada tugasnya. Tentu saja, peran Yuan Gongzi tidak hanya menghitung dan pelit. Saat dia menjadi semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sekte sepanjang masa, dia mengajukan banyak saran bagus untuk memperbaiki kekurangan sekte. Terutama pada bisnis sekte, dia menghabiskan beberapa malam tanpa tidur untuk mengatur ulang tata letak dan menulis rencana reformasi puluhan ribu kata. Jun Changqiao hampir tertidur setelah membacanya. Patriark, bagaimana menurutmu? Tanya Yuan Gongzi. Jun Changqiao memaksa dirinya untuk bangun dan berkata, bagus sekali, ayo pergi sesuai rencanamu. Dia benar-benar tidak pandai dalam hal-hal ini. Tapi dia tidak perlu meragukan orang, jadi dia membiarkan Yuan Gongzi melakukannya dengan bebas. Dia hanya perlu melihat hasil bulanan. Dengan dukungan dari Patriark, Hall Master Fu mulai merencanakan dan melaksanakannya satu demi satu. Karena itu melibatkan rahasia dagang sekte, dia tidak menjelaskannya secara rinci. Penggemar Aula Guru, selama periode waktu ini, dia telah menyuntikkan jiwa ke dalam senjata surgawi Li Qingyang dan yang lainnya. Meskipun masih sulit, dengan pengalaman, itu menjadi lebih dan lebih nyaman. Seperti yang dikatakan Jun Changqiao, Fan Yezi tidak memiliki peralatan tingkat dewa untuk berlatih. Begitu dia memilikinya, dia akan bisa perlahan mempraktikkannya. Fiuh, berbaring di kursi di ruang kerja, kakinya di atas meja. Jun Changqiao berkata dengan gembira, The Foundry Hall memiliki Hall Master dan kandidat yang cocok untuk wakil patriark. Kami masih kekurangan, beberapa pelindung yang bisa bertarung. 4 pelindung, Abu Richman, Ghost, dan yang lainnya, yang menyerah di gerbang Kaisar Iblis, hanya berada di level Kaisar. Mereka hanya bisa menjadi pejuang sementara dan tidak bisa memberikan kekuatan tempur teratas. Benar, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, ketika kita pergi ke Provinsi Perikanan Laut Timur, saya berjanji untuk membantu Paige menemukan inti roh bumi. Saya benar-benar lupa. Sistem berkata, si kecil yang malang, dia tidak memiliki perasaan keberadaan di hati tuan rumah. Tidak, Jun Changqiao berdiri dan berkata, kita harus mencarinya. Pencarian ini tidak di alam liar, tetapi di Spirit Beast Hall. Dia memanggil Raja 100 Bukit, Raja Kekuatan Harimau, dan Raja Tanduk, dan memerintahkan mereka untuk menemukan inti kristal bumi sesegera mungkin. Setelah memberikan instruksinya, Jun Changqiao berjalan ke aula utama. Tidak lama setelah dia duduk, Ye Xingchen berjalan mendekat dan berkata, Patriark, kapan saya akan memiliki senjata surgawi? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Jun Changqiao berkata, selama kamu bekerja keras untuk sekte dan sesama muridmu, aku akan memberimu senjata surgawi eksklusif cepat atau lambat. Selama periode waktu ini, kinerja Kaisar Malam sangat bagus. Poin prestasi Pavilion Lingyan telah meroket menjadi 96 poin, sangat dekat dengan maksimum untuk tahap pertama. Mengapa kamu tidak memberikan senjata surgawi yang diperoleh Patriark dari Kaisar Zhen Wei kepadaku? Ah Niu, kamu telah berubah. Memohon Gou Sheng untuk peralatan. Pikiran, Jun Changqiao berkata, aku masih ingin menyimpan senjata suci ini untuk kepentinganku sendiri. Pointer adalah senjata suci yang murni untuk hiburan. Dia membutuhkan senjata yang tepat untuk memperkaya dirinya sendiri, dan tombak Kaisar Zhen Wei tidak diragukan lagi sangat cocok. Ye Xingchen tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Jun Changqiao berkata,
Jika kamu ingin mendapatkan Divine Weapon eksklusif lebih cepat, kamu dapat terus menantang Gathering of Heroes list. Dipahami, sejak terakhir kali dia keluar untuk menantang daftar, Ye Xingchen hanya memasuki 40 besar Earth Crystal Core. Kemudian, dia menemukan bahwa itu benar-benar tidak sulit, jadi dia melepaskan ide itu. Sekarang Patriark telah memberinya indikasi yang jelas, dia meninggalkan sekte sepanjang waktu keesokan paginya untuk melanjutkan pertempuran peringkat. Saudara bela diri Junior Ye. Saat dia turun gunung, Xiao Ziji mengejarnya dan berkata sambil tersenyum, aku akan pergi bersamamu. Tidak lama setelah keduanya pergi, Ning Duxing berjalan ke aula utama dan menangkupkan tangannya. Patriark, ada seorang pria parubaya di luar, mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan sekte sepanjang masa. Jun Changqiao berkata, tunggu sampai hari penilaian. Karena sekte telah menetapkan aturan untuk merekrut pada awal setiap bulan, bukankah itu seperti pasar jika mereka melanggar aturan dengan begitu saja? Kepala keluarga, Ning Duxing berkata, ini mungkin bakat khusus. Bakat khusus. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu undang dia masuk, aku akan melihat betapa istimewanya dia. Ning Duxing buru-buru pergi. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya dengan penampilan yang layak mengenakan pakaian brokat melangkah masuk dan menangkupkan tangannya, saya Lan Kang. Salam untuk Jun Patriark. Jun Changqiao mengerutkan kening. Setelah orang ini masuk, dia membawa bau anggur yang sangat kuat. Apakah dia datang untuk melamar pekerjaan setelah minum? Benar saja, pembukaannya agak istimewa. Jun Changqiao berkata, apakah kamu minum? Tidak. Lan Kang tersenyum dan berkata, saya seorang pembuat anggur, jadi saya penuh dengan bau anggur. Pembuat anggur. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, profesi ini agak menarik. Lan Kang menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak tahu apakah sekte Anda memiliki pembuat anggur, jadi saya di sini untuk merekomendasikan diri saya sendiri. Jun Patriark, terimalah saya. Sekte sepanjang masa tidak memiliki pembuat anggur. Sebagian besar anggur untuk setiap pertemuan sekte dibeli dari kota Qingyang. Jun Changqiao berkata dengan penuh minat, ada berbagai tingkat anggur. Apa perbedaan antara anggur yang diseduh oleh Yang Mulia? Faktanya, ketika Gou Sheng mendengar tentang pembuat anggur ini untuk pertama kalinya, dia menolak dalam hatinya. Karena, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda ingin bergabung dan saya akan segera mengizinkan Anda bergabung. Pertama, saya ingin mencoba karena saya tidak ingin orang lain memancing di perairan yang bermasalah. Lan Kang melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol anggur dari cincin luar angkasanya dan berkata, ini anggur yang saya buat. Jun Patriark, Anda bisa mencicipinya. Pak, dia memukul segel tanah liat dengan satu tangan, dan aroma anggur langsung memenuhi aula. Kemudian, dia berjalan menuju lapangan latihan. Baunya sangat enak. Anggur apa ini? Mata para murid yang berkultivasi berbinar ketika mereka mencium aroma anggur yang menyegarkan. Para murid yang tidak minum juga berpikir untuk mencobanya setelah mencium baunya. Cukup, Jun Changqiao menginjak kursi dengan satu kaki, mengulurkan tangan kanannya, dan menyedot toples anggur yang terbuka. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan meneguk banyak. Niao Saifeng, yang baru saja melewati aula utama, melihat ini dan berpikir, Patriark, tidakkah kamu takut anggur itu diracuni? Setelah anggur masuk ke mulutnya, aromanya tetap ada di mulutnya. Jun Changqiao meletakkan toples anggur, dan setelah mencicipinya dengan hati-hati, dia memuji, anggur yang enak. Lan Kang buru-buru berkata, Jun Patriark, anggur yang saya buat ini disebut Drunken Dream. Bahkan orang dengan toleransi alkohol yang baik harus mencicipinya dengan hati-hati. Jika Anda meneguk banyak seperti ini, harap gunakan energi spiritual Anda untuk celepuk. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jun Changqiao langsung jatuh dari kursi. Dia mabuk dan tidak sadarkan diri. Cukup, astaga, astaga. Petik 2. Begitu dia jatuh, Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya langsung muncul di aula utama. Senjata di tangan mereka disilangkan di leher Lan Kang, dan mereka tampak seperti berkata, dasar kecil, kembalikan nyawa patriarkku. Setiap orang, Lan Kang mengangkat tangannya dan pingsan, Jun Patriark baru saja mabuk. Dia akan bangun setelah tidur. Tentu saja, setelah tidur selama beberapa jam, Jun Changqiao menutupi kepalanya dan membuka matanya. Dengan wajah tercengang, dia berkata, bagaimana situasinya? Ingatannya berhenti ketika dia minum seteguk anggur, dan kemudian benar-benar rusak. Jun Patriark, Lan Kang mengangkat tangannya dan berkata tanpa daya, murid-muridmu menggunakan pedang mereka untuk menahanku selama beberapa jam. Kaki dan tanganku mati rasa. Petik 2,
Jun Changqiao buru-buru membubarkan murid-muridnya dan berseru, anggur yang kamu buat sangat kuat. Aku bisa dianggap sebagai peminum, tapi aku bahkan tidak bisa menyesapnya. Lan Kang tersenyum dan berkata, Jun Patriark, apakah kamu tidak melihat ada perubahan di tubuhmu setelah kamu bangun? Perubahan. Jun Changqiao terkejut. Dia sedikit merasakan tubuhnya dan ekspresinya berubah. Setiap pori-pori di kulitku telah membesar. Betul sekali. Lan Kang sudah berjongkok di kursi di sisi aula. Tangan kanannya dalam posisi berpikir, dan dia menghadap kamera dengan sisi wajahnya. Dia berkata dengan serius, meminum mimpi mabuk yang saya buat dapat meningkatkan kecepatan menyerap atribut langit dan bumi untuk jangka waktu tertentu. Tanda pisah. PS. Tambah 1, berhutang, saya lupa. Setelah meminum seteguk besar Drunken Dream, Jun Changqiao tidak hanya menemukan bahwa pori-porinya telah membesar, tetapi pemahamannya tentang atribut langit dan bumi juga meningkat dengan selisih kecil. Itu sudah sangat luar biasa. Akar roh Gouseng telah mencapai tingkat dewa, yang merupakan yang terkuat di benua bintang jatuh. Ada peningkatan level di yayasan ini, dan itu melalui minum. Bakat seperti dudu, makanan yang dibuat oleh Liu Wanshi dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Sekarang ada seseorang yang menggunakan anggur untuk meningkatkan kecepatan menyerap energi psionik. Benua bintang jatuh benar-benar tempat di mana bakat muncul dalam jumlah besar. Jun Changqiao segera memutuskan, dan berkata, selamat datang di sekte sepanjang masa. Dia pasti tidak akan melepaskan bakat istimewa seperti itu. Terlebih lagi, sekte itu memiliki pembuat anggur. Di masa depan, ketika datang ke pesta, tidak perlu pergi ke kota Qingyang untuk membeli anggur. Lebih-lebih lagi, Gouseng sedang berpikir, menghadapi mimpi mabuk yang bisa meningkatkan kecepatan penyerapan energi psionik, apakah Ye Niu akan menolak, atau akankah dia memilih untuk tinggal terpisah dari tempat tidurnya untuk waktu yang lama? Aku tak sabar untuk itu. Lan Kang menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Patriark, telah menerimaku. Sebagai seorang ahli yang telah tenggelam dalam anggur selama bertahun-tahun, setelah berpikir untuk bergabung dengan sebuah sekte, hal pertama yang dia pertimbangkan adalah sekte sepanjang masa, karena dia telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Ini adalah perwujudan dari ketenaran dan reputasi. Saat ini, setiap orang berbakat dengan ambisi seringkali pertama-tama mempertimbangkan sekte sepanjang masa ketika memilih sebuah sekte. Apakah anggur ini benar-benar ajaib? Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan kecepatan menyerap atribut langit dan bumi. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Di kantin, semua murid duduk di meja makan dengan secangkir kecil Drunken Dream di depan mereka masing-masing. Aroma anggur yang menyegarkan membuat mereka tidak sabar untuk meminumnya. Jangan hanya berdiri di sana. Jun Changqiao berkata, minum semuanya. Ya, semua murid mengangkat cangkir anggur mereka satu demi satu, dan kemudian mengangkat kepala mereka untuk meminum mimpi mabuk yang harum. Wow, Liu Wanshi meletakkan cangkirnya dan berkata dengan gembira, enak sekali. Lan Kang telah mengatakan bahwa jika jumlah mimpi mabuk dikontrol dengan ketat, itu tidak akan berbeda dengan air minum, dan itu tidak akan menyebabkan orang mabuk. Karena itu, Jun Changqiao mengizinkan gadis kecil itu meminumnya. Memang, Liu Wanshi menyesap sedikit, dan seolah-olah dia sedang minum minuman. Tidak hanya dia tidak terpengaruh oleh alkohol, tetapi dia juga menjadi lebih energik. Setelah para murid meminumnya, pemahaman mereka tentang atribut langit dan bumi langsung meningkat. Dengan demikian, mereka semua terkejut. Mimpi mabuk ini benar-benar efektif. Ayo pergi, ayo berkultivasi di area pengumpulan roh. Untuk sementara waktu, area pengumpulan roh penuh sesak. Karena peningkatan jumlah murid dan pembukaan lengkap tanah pemulihan spirit Qi, Master Aula Formasi Arai, Zhen Dejun, telah menyiapkan banyak arai untuk sekte untuk mengolah. Efek mabuk-mabuk berlangsung selama 1 hari penuh. Di bawah dukungan semacam ini, para murid bekerja keras untuk berkultivasi, dan hasilnya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Kepala keluarga, Lan Kang berkata, jika saya minum secangkir kecil Drunken Dream setiap hari, tidak hanya saya dapat mempertahankan vitalitas saya untuk waktu yang lama, itu juga dapat memperpanjang hidup saya dan memiliki efek mempercantik dan memutihkan kulit saya. Ketika pembaca wanita mendengar ini, dia pasti akan berkata, beri aku mobil. Pembaca pria, bangun, Anda tidak memiliki pembaca wanita. Kalau begitu persiapkan lebih banyak, kata Jun Changqiao. Hall Master Fan telah menyuntikkan jiwa ke dalam senjata, meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte. Stupor mabuk Lan Kang juga bisa meningkatkan kecepatan kultivasi sekte tersebut. Pasti akan sangat bagus. Lan Kang berkata tanpa daya,
anggur ini membutuhkan biji-bijian berkualitas tinggi, dan proses pembuatannya sangat rumit. Dibutuhkan setidaknya 3 tahun agar sebotol anggur terbentuk. Ini bukan masalah besar. Jun Changqiao membawanya ke kebun herbal dan berkata, biji-bijian berkualitas tinggi dapat ditanam di tanah bermutu tinggi. Lan Kang tercengang. Setelah menjelajahi kualitas tanah, dia berkata dengan gembira, jika digunakan untuk menanam biji-bijian, efeknya pasti akan luar biasa. Dalam hal pemilihan bahan pembuatan bir, dia kadang-kadang keluar untuk membeli, tetapi sebagian besar waktu, dia akan menanamnya sendiri karena sulit untuk memenuhi standar pembuatan bir Drunken Stupor di pasaran. Tanah sekte sepanjang masa adalah milik tanah pemulihan spirit Qi dan telah ditingkatkan oleh Page. Pasti akan sangat cocok untuk menanam semua jenis biji-bijian. Kebun herbal juga harus ditanami tanaman herbal. Oleh karena itu, Jun Changqiao membagi sebidang tanah besar di area yang berdekatan dan berkata, tumbuhkan biji-bijian di sini. Tentu saja, aku akan menyiapkan biji gandum terbaik untukmu. Biji-bijian matang sesuai musim, tetapi di depan kolam pemeliharaan benih, itu bukan apa-apa. Selama itu bisa membawa manfaat bagi sekte, Jun Changqiao pasti akan mendukung dan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Semuanya sudah siap. Lan Kang memulai pekerjaannya setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa, yang bertanggung jawab untuk membuat mabuk-mabuk sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, bahkan dengan dukungan tanah dan benih, itu ditakdirkan untuk memakan waktu. Oleh karena itu, jika para murid ingin dapat minum secangkir kecil setiap hari, mereka masih harus menunggu dengan sabar. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Lan Kang telah terintegrasi ke dalam kehidupan sekte sepanjang masa dan dikejutkan oleh kecepatan pertumbuhan biji-bijian. Banyak biji-bijian yang membutuhkan 1 atau 2 musim untuk matang akan siap dalam sebulan dengan kecepatan ini. Ini terlalu menakjubkan. Fan Yezi juga tidak menganggur. Dia terus menyuntikkan jiwa ke dalam senjata surgawi eksklusifnya. Orang tersibuk adalah Yuan Gongxi. Sebagai patriark sekte, dia setara dengan kepala urusan internal dan manajer profesional. Ada banyak hal yang perlu diatur dan diatur. Di bawah reformasinya, pemborosan sekte sepanjang masa dikendalikan. Setiap penggunaan uang harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Meskipun Yuan Gongxi tampak pelit, dalam jangka panjang, itu pasti akan bermanfaat bagi sekte sepanjang masa. Adapun bisnis sekte, dia masih aktif membuat pengaturan. Dia bahkan tidak ragu untuk menyamar dan pergi ke kota kekaisaran Great Sage untuk berbicara dengan Tuan Muda Kedua Tang. Setelah mempekerjakan manajer profesional ini, sekte sepanjang masa akhirnya dapat dianggap sebagai profesional sejati. Adapun manfaatnya, mereka perlahan akan menunjukkan diri mereka di masa depan. Tidak, itu sudah menunjukkan sekarang. Setelah Hall Master Z sangat dibatasi, dia mengendalikan gayanya merobek pakaiannya. Lagi pula, jika dia merusak satu set seragam sekolah, dia harus mengurangi B-score tingkat menengah yang setara. Beberapa hari lagi berlalu, Ye Xingchen dan Xiao Ziji kembali. Jun Changqiao membuka pintu ke pavilion Lingyan dan menemukan bahwa poin prestasi Ah Niu telah mencapai 100 poin. Dia berkata dengan terkejut, apakah Anda sampai di urutan teratas daftar bumi? Betul sekali, dalam 20 hari terakhir, Ye Xingchen terus menantang orang. Peringkatnya di papan peringkat Gathering of Heroes terus meningkat hingga dia mencapai puncak daftar Earth. Karena kekuatannya telah mencapai peringkat ketiga, Wu Huang, seluruh proses pertempuran itu terlalu mudah. Karena kamu telah mencapai poin prestasi, mari kita pindah ke pavilion Lingyan. Setelah mencocokkan Ye Xingchen, potret yang diukir dengan namanya secara bertahap menyatu menjadi potret. Itu adalah potret dirinya menari dengan toples anggur di depan api unggun setelah minum terlalu banyak. Puff. Gou Sheng tertawa terbahak-bahak. Ye Xingchen, yang baru saja kembali dan sedang mandi, melihat ke bawah dan menemukan bahwa kata serangan telah muncul di punggung tangannya. Dia berkata dengan heran, apa ini? Menyerang. Melihat kata jejak pada potret itu, Jun Changqiao tidak terkejut. Lagi pula, gaya bertarung pria itu sangat agresif. Sin Self adalah perisainya, Stars adalah serangannya. Ini adalah serangan dan pertahanan paling representatif di antara murid-muridku. Ekspresi Ye Xingchen sangat menarik. Karena ketika kata menyerang muncul, levelnya juga meningkat gila-gilaan. Pada akhirnya, itu berhenti di peringkat ke-6, Wu Huang. Dia telah meningkat 3 level penuh. Saya sedang mandi, saya tidak melakukan apa-apa. Mengapa saya meningkat 3 level tanpa alasan? Setelah pindah ke pavilion Lingyan, Jun Changqiao dapat memberikan salah satu fungsi sistem kepada murid-muridnya. Pada awalnya, dia ingin memberikan pavilion senjata surgawi kepada Ye Xingchen.
Namun, mengingat kepribadiannya yang arogan dan obsesinya terhadap kultivasi, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Selama periode waktu ini, dia telah berkontribusi banyak pada sekte. Aku bisa membelikannya senjata surgawi eksklusif. Jun Changqiao membuka paviliun senjata surgawi. Setelah pemilihan yang cermat, dia mengunci pandangannya pada senjata surgawi bernama Kematian Li, Pengorbanan ke Surga. Dia kemudian menggosok dagunya dan berkata, ini sangat cocok untuk Xing Chen. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh perpisahan kematian, persembahan surga X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2, ding, poin kontribusi, 6.070.000.